perdana yang digelar oleh KPU RI ini mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Aba-aba juru silat pertama kali diperlihatkan Prabowo ketika jawabannya soal persoalan di Papua. Ternyata baik Anies maupun Ganjar tidak sependapat dengan jawaban Prabowo. Prabowo lantas kembali memberikan tanggapan atas respon dua kompetitornya itu. Di momen inilah Purnawirawan TNI itu memperlihatkan aba-aba juru silat. Gerakan itu ia perlihatkan kepada para pendukungnya seraya menyampaikan pendapatnya atas respon Anies dan Ganjar. Seorang pendukung Prabowo, Budiman Sujatmiko, yang berdiri di belakang tertawa lepas. Jurus pencaksilat dari Prabowo kembali dikeluarkan saat Anies menyinggol bahwa masyarakat sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi saat ini termasuk kepada partai politik. Prabowo yang diberi kesempatan menanggapi Anies langsung bereaksi cepat. Mas Anies, saya rasa Mas Anies ini terlalu berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi. Mas Anies ketika terpilih menjadi gubernur DKI ketika itu menghadapi pemerintah yang berkuasa, kata Prabowo. Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda maju dan Anda bisa terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Ujar Prabowo mengakhiri pernyataannya sambil mengambil sikap aba-aba jurus pencaksilat. Debat jelang Pilpres 2024 yang perdana ini dipandu Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI sebagai moderator. Selanjutnya, debat kedua akan digelar untuk calon wakil presiden pada 22 Desember 2024. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus... tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, baik. Harap tenang, kita akan lanjutkan dialog kita. Harap tenang, hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali, hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. Ya. Kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang.
Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis, Bapak. Ya, dan kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan debatnya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Ya. Untuk merespon tanggapan dari dua calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo, Bapak, mohon maaf. waktu sudah Nanti habis. Waktu ada sudah kesempatan. habis. Ya. Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI, anggaran DKI setahun sekitar 80 T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih, APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap,
mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari Detik-detik Prabowo bongkar masa lalu Anies saat minta dukungan jadi gubernur DKI? Tidak mungkin. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyayangkan perkataan dari Anies Baswedan, capres nomor urut 1, terkait pemerintah Jokowi yang dinilai otoriter. Hal tersebut disampaikan Anies saat debat pertama di KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Dilansir dari channel KPU RI, Prabowo kemudian menyanggah pernyataan Anies dengan mengatakan jika pemerintah Presiden Jokowi otoriter, Anies Baswedan tidak akan pernah jadi gubernur DKI. Menurut Prabowo, saat Anies mencalonkan diri menjadi gubernur, saat itu posisi Prabowo sebagai oposisi. Prabowo bahkan menyampaikan kenyataan bagaimana ketika itu Anies datang ke rumahnya untuk minta dukungan sebagai gubernur hingga ia terpilih menjadi gubernur DKI. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya oposisi, Anda ke rumah saya, Anda terpilih, ujar Prabowo kepada Anies. Sementara itu, debat perdana para calon presiden dan wakil presiden menuju Pilpres 2024 ini digelar di KPU RI. Debat dihadiri 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tema debat perdana adalah hukum hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Saling tukar pikiran hingga pertanyaan dilontarkan oleh para pasangan capres di debat perdana tersebut. Bahkan tak jarang saling sindir masa lalu dilontarkan oleh para capres. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik. harap tenang. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto justru bertanya balik soal data orang hilang di DKI Jakarta saat ditanya terkait penghilangan aktivis 1997 per 1998. Awalnya,
Prabowo ditanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal komitmen terhadap penyelesaian kasus hak asasi manusia, HAM, dalam debat perdana Capres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Ganjar bertanya, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009. Kemudian, apakah Prabowo akan membantu keluarga menemukan makam 13 aktivis itu agar mereka bisa berziarah? Apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Tanya Ganjar. Prabowo pun menjawab bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat, termasuk penculikan aktivis juga menjadi ranah pasangan Ganjar, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Saya sudah jawab berkali-kali ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik. Ditanya lagi soal itu, kata Prabowo. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda. Berapa orang hilang di DKI tahun ini? Ada mayat yang diketemukan berapa hari lalu? Come on Mas Ganjar, ujarnya melanjutkan. Prabowo juga mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak, kata Prabowo. Diketahui, penculikan aktivis 1997 dan 1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan aktivis 1997 dan 1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Saat itu, Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus. Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. Prabowo dicecar Anies aksi Gibran jadi pemandu sorak dadakan disorot. Aksi tak terduga dilakukan Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres dari Prabowo Subianto di acara debat perdana Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Selasa malam, tanggal 12 Desember tahun 2023. Momen manakala Gibran Rakabuming Raka berdiri sesuai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencecar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Melansir dari tribunnews.com, berawal dari Anies menanyakan Prabowo mengenai keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Seusai putusan itu, Majelis Kehormatan MK memutuskan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh MK. Saat itu, Anies pun bertanya bagaimana perasaan Prabowo seusai mendengar MK mengeluarkan putusan pelanggaran etik yang dilakukan oleh MK. Prabowo pun memberikan jawaban bahwasanya para pakar hukum yang berada di sekitarnya telah menyatakan bahwasanya tidak ada masalah dalam putusan tersebut. Prabowo menyatakan bahwasanya sudah ada tindakan terhadap keputusan MK tersebut. Akan tetapi, putusan tersebut masih saja diprotes oleh sejumlah pihak. Lebih lanjut, Prabowo menambahkan pihaknya meminta masyarakat memutuskan dan menilai terkait keputusan MK tersebut. Jika tidak suka dengan Gibran, maka tidak usah memilih paslon nomor urut 2. Selanjutnya, Prabowo menyentil Anies Baswedan bahwasanya dirinya tidak masalah tidak punya jabatan politik. Bahkan, jika nantinya dirinya tidak terpilih kembali di Pilpres 2024. Mendengar hal itu, Gibran yang berada di belakang Prabowo pun langsung berdiri. Dia pun mengangkat tangan menandakan memantik para pendukung yang hadir di lokasi untuk memberikan tepuk tangan. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya.
Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Tunggu dulu, aku mau jawab. Disenggol Anies dan Ganjar, detik-detik Prabowo keluarkan jurus silat. Mas Anies, Mas Anies. Prabowo Subianto tidak memperlihatkan karakter gemoy saat debat pertama jelang Pilpres 2023 di kantor KPU Selasa 12 Desember 2023 malam. Pada momen itu, pasangan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 itu justru memperlihatkan karakter kejantanannya. Seperti inilah, detik-detik Prabowo memperlihatkan jurus silat di depan dua pasangan kompetitornya. Debat perdana yang digelar oleh KPU RI ini mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Aba-aba jurus silat pertama kali diperlihatkan Prabowo ketika jawabannya soal persoalan di Papua. Ternyata baik Anies maupun Ganjar tidak sependapat dengan jawaban Prabowo. Prabowo lantas kembali memberikan tanggapan atas respon dua kompetitornya itu. Di momen inilah Purnawirawan TNI itu memperlihatkan aba-aba jurus silat. Gerakan itu ia perlihatkan kepada para pendukungnya seraya menyampaikan pendapatnya atas respon Anies dan Ganjar. Seorang pendukung Prabowo, Budiman Sujatmiko yang berdiri di belakang tertawa lepas. Jurus pencaksilat dari Prabowo kembali dikeluarkan saat Anies menyinggol bahwa masyarakat sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi saat ini termasuk kepada partai politik. Prabowo yang diberi kesempatan menanggapi Anies langsung bereaksi cepat. Mas Anies, saya rasa Mas Anies ini terlalu berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi. Mas Anies ketika terpilih menjadi gubernur DKI ketika itu menghadapi pemerintah yang berkuasa, kata Prabowo. Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda maju dan Anda bisa terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Ujar Prabowo mengakhiri pernyataannya sambil mengambil sikap aba-aba jurus pencaksilat. Debat jelang Pilpres 2024 yang perdana ini dipandu Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI sebagai moderator. Selanjutnya, debat kedua akan digelar untuk calon wakil presiden pada 22 Desember 2024. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus... tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo.
Baik, para pendukung, tenang, kami mohon untuk pendukung. tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik, harap tenang. Kita akan lanjutkan Ya. dialog kita. Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali. Hadirin, harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya, Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat oke, dewasa. waktu Anda habis Bapak. Ya, dan kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan debatnya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Ya, Untuk merespon Oke. tanggapan dari 2 calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. baik. Waktu Anda Baik, habis Bapak. terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di Hadirin. halaman KPU. Ditahan dulu. Baik. Baik, Pak Prabowo Bapak mohon maaf. Prabowo, Bapak mohon maaf. Waktu sudah Nanti habis. Waktu ada sudah kesempatan. habis. Ya. Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI, anggaran DKI setahun sekitar 80 T, jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih, APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI, tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya
Boleh saya selesaikan dulu, ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari Detik-detik Prabowo bongkar masa lalu Anies saat minta dukungan jadi gubernur DKI? Tidak mungkin. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyayangkan perkataan dari Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, terkait pemerintahan Jokowi yang dinilai otoriter. Hal tersebut disampaikan Anies saat debat pertama di KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Dilansir dari channel KPU RI, Prabowo kemudian menyanggah pernyataan Anies dengan mengatakan jika pemerintah Presiden Jokowi otoriter, Anies Baswedan tidak akan pernah jadi gubernur DKI. Menurut Prabowo, saat Anies mencalonkan diri menjadi gubernur, saat itu posisi Prabowo sebagai oposisi. Prabowo bahkan menyampaikan kenyataan bagaimana ketika itu Anies datang ke rumahnya untuk minta dukungan sebagai gubernur hingga ia terpilih menjadi gubernur DKI. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya oposisi, Anda ke rumah saya, Anda terpilih, ujar Prabowo kepada Anies. Sementara itu, debat perdana para calon presiden dan wakil presiden menuju Pilpres 2024 ini digelar di KPU RI. Debat dihadiri 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, kiper Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tema debat perdana adalah hukum hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Saling tukar pikiran hingga pertanyaan dilontarkan oleh para pasangan capres di debat perdana tersebut. Bahkan tak jarang saling sindir masa lalu dilontarkan oleh para capres. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau
Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik. harap tenang. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2. Prabowo Subianto justru bertanya balik soal data orang hilang di DKI Jakarta saat ditanya terkait penghilangan aktivis 1997 per 1998. Awalnya, Prabowo ditanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal komitmen terhadap penyelesaian kasus hak asasi manusia, HAM, dalam debat perdana Capres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Ganjar bertanya, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009. Kemudian, apakah Prabowo akan membantu keluarga menemukan makam 13 aktivis itu agar mereka bisa berziarah? Apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Tanya Ganjar. Prabowo pun menjawab bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat, termasuk penculikan aktivis juga menjadi ranah pasangan Ganjar, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Saya sudah jawab berkali-kali ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik. Ditanya lagi soal itu, kata Prabowo. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda. Berapa orang hilang di DKI tahun ini? Ada mayat yang diketemukan berapa hari lalu? Come on Mas Ganjar, ujarnya melanjutkan. Prabowo juga mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak, kata Prabowo. Diketahui, penculikan aktivis 1997 dan 1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan aktivis 1997 dan 1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Saat itu, Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus. Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. Prabowo dicecar Anies aksi Gibran jadi pemandu sorak dadakan disorot. Aksi tak terduga dilakukan Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres dari Prabowo Subianto di acara debat perdana Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Selasa malam, tanggal 12 Desember tahun 2023. Momen manakala Gibran Rakabuming Raka berdiri sesuai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencecar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Melansir dari tribunnews.com, berawal dari Anies menanyakan Prabowo mengenai keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Seusai putusan itu, Majelis Kehormatan MK memutuskan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh MK. Saat itu, Anies pun bertanya bagaimana perasaan Prabowo seusai mendengar MK mengeluarkan putusan pelanggaran etik yang dilakukan oleh MK. Prabowo pun memberikan jawaban bahwasanya para pakar hukum yang berada di sekitarnya telah menyatakan bahwasanya tidak ada masalah dalam putusan tersebut. Prabowo menyatakan bahwasanya sudah ada tindakan terhadap keputusan MK tersebut. Akan tetapi, putusan tersebut masih saja diprotes oleh sejumlah pihak. Lebih lanjut, Prabowo menambahkan pihaknya meminta masyarakat memutuskan dan menilai terkait keputusan MK tersebut. Jika tidak suka dengan Gibran, maka tidak usah memilih paslon nomor urut 2. Selanjutnya, Prabowo menyentil Anies Baswedan bahwasanya dirinya tidak masalah tidak punya jabatan politik.
Bahkan, jika nantinya dirinya tidak terpilih kembali di Pilpres 2024. Mendengar hal itu, Gibran yang berada di belakang Prabowo pun langsung berdiri. Dia pun mengangkat tangan menandakan memantik para pendukung yang hadir di lokasi untuk memberikan tepuk tangan. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Tunggu dulu, aku mau jawab. Disenggol Anies dan Ganjar, detik-detik Prabowo keluarkan jurus silat. Mas Anies, Mas Anies. Prabowo Subianto tidak memperlihatkan karakter gemoy saat debat pertama jelang Pilpres 2023 di kantor KPU Selasa 12 Desember 2023 malam. Pada momen itu, pasangan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 itu justru memperlihatkan karakter kejantanannya. Seperti inilah, detik-detik Prabowo memperlihatkan jurus silat di depan dua pasangan kompetitornya. Debat perdana yang digelar oleh KPU RI ini mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Aba-aba jurus silat pertama kali diperlihatkan Prabowo ketika jawabannya soal persoalan di Papua. Ternyata baik Anies maupun Ganjar tidak sependapat dengan jawaban Prabowo. Prabowo lantas kembali memberikan tanggapan atas respon dua kompetitornya itu. Di momen inilah Purnawirawan TNI itu memperlihatkan aba-aba jurus silat. Gerakan itu ia perlihatkan kepada para pendukungnya seraya menyampaikan pendapatnya atas respon Anies dan Ganjar. Seorang pendukung Prabowo, Budiman Sujatmiko, yang berdiri di belakang tertawa lepas. Jurus pencaksilat dari Prabowo kembali dikeluarkan saat Anies menyinggol bahwa masyarakat sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi saat ini termasuk kepada partai politik. Prabowo yang diberi kesempatan menanggapi Anies langsung bereaksi cepat. Mas Anies, saya rasa Mas Anies ini terlalu berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi. Mas Anies ketika terpilih menjadi gubernur DKI ketika itu menghadapi pemerintah yang berkuasa, kata Prabowo. Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda maju dan Anda bisa terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Ujar Prabowo mengakhiri pernyataannya sambil mengambil sikap aba-aba jurus pencaksilat. Debat jelang Pilpres 2024 yang perdana ini dipandu Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI sebagai moderator. Selanjutnya, debat kedua akan digelar untuk calon wakil presiden pada 22 Desember 2024. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus... tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi,
ini dan itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik, harap tenang. Kita akan lanjutkan Ya. dialog kita. Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali. Hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya, Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat oke, dewasa. waktu Anda habis, Bapak. Ya, dan kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan debatnya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Ya. Untuk merespon Oke. tanggapan dari 2 calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda Baik, habis, Bapak. terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di Hadirin. halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo, Bapak, mohon maaf. Waktu sudah Nanti habis. Waktu ada sudah kesempatan. habis. Ya. Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia.
bagaimana dengan anggaran 80T Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari Detik-detik Prabowo bongkar masa lalu Anies saat minta dukungan jadi gubernur DKI? Tidak mungkin. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyayangkan perkataan dari Anies Baswedan, capres nomor urut 1, terkait pemerintah Jokowi yang dinilai otoriter. Hal tersebut disampaikan Anies saat debat pertama di KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Dilansir dari channel KPU RI, Prabowo kemudian menyanggah pernyataan Anies dengan mengatakan jika pemerintah Presiden Jokowi otoriter, Anies Baswedan tidak akan pernah jadi gubernur DKI. Menurut Prabowo, saat Anies mencalonkan diri menjadi gubernur, saat itu posisi Prabowo sebagai oposisi. Prabowo bahkan menyampaikan kenyataan bagaimana ketika itu Anies datang ke rumahnya untuk minta dukungan sebagai gubernur hingga ia terpilih menjadi gubernur DKI. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya oposisi, Anda ke rumah saya, Anda terpilih, ujar Prabowo kepada Anies. Sementara itu, debat perdana para calon presiden dan wakil presiden menuju Pilpres 2024 ini digelar di KPU RI. Debat dihadiri 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tema debat perdana adalah hukum hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Saling tukar pikiran hingga pertanyaan dilontarkan oleh para pasangan capres
di debat perdana tersebut. Bahkan tak jarang saling sindir masa lalu dilontarkan oleh para capres. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik. harap tenang. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2. Prabowo Subianto justru bertanya balik soal data orang hilang di DKI Jakarta saat ditanya terkait penghilangan aktivis 1997 per 1998. Awalnya, Prabowo ditanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal komitmen terhadap penyelesaian kasus hak asasi manusia, HAM, dalam debat perdana Capres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Ganjar bertanya, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009. Kemudian, apakah Prabowo akan membantu keluarga menemukan makam 13 aktivis itu agar mereka bisa berziarah? Apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Tanya Ganjar. Prabowo pun menjawab bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat, termasuk penculikan aktivis juga menjadi ranah pasangan Ganjar, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Saya sudah jawab berkali-kali ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik. Ditanya lagi soal itu, kata Prabowo. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda. Berapa orang hilang di DKI tahun ini? Ada mayat yang diketemukan berapa hari lalu? Come on Mas Ganjar, ujarnya melanjutkan. Prabowo juga mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak, kata Prabowo. Diketahui, penculikan aktivis 1997 dan 1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan aktivis 1997 dan 1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Grup 4, TNI Angkatan Darat. Saat itu, Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus. Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. Prabowo dicecar Anies aksi Gibran jadi pemandu sorak dadakan disorot. Aksi tak terduga dilakukan Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres dari Prabowo Subianto di acara debat perdana Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Selasa malam, tanggal 12 Desember tahun 2023. Momen manakala Gibran Rakabuming Raka berdiri sesuai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencecar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Melansir dari tribunnews.com, berawal dari Anies menanyakan Prabowo mengenai keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres.
Seusai putusan itu, Majelis Kehormatan MK memutuskan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh MK. Saat itu, Anies pun bertanya bagaimana perasaan Prabowo seusai mendengar MK mengeluarkan putusan pelanggaran etik yang dilakukan oleh MK. Prabowo pun memberikan jawaban bahwasanya para pakar hukum yang berada di sekitarnya telah menyatakan bahwasanya tidak ada masalah dalam putusan tersebut. Prabowo menyatakan bahwasanya sudah ada tindakan terhadap keputusan MK tersebut. Akan tetapi, putusan tersebut masih saja diprotes oleh sejumlah pihak. Lebih lanjut, Prabowo menambahkan pihaknya meminta masyarakat memutuskan dan menilai terkait keputusan MK tersebut. Jika tidak suka dengan Gibran, maka tidak usah memilih paslon nomor urut 2. Selanjutnya, Prabowo menyentil Anies Baswedan bahwasanya dirinya tidak masalah tidak punya jabatan politik. Bahkan, jika nantinya dirinya tidak terpilih kembali di Pilpres 2024. Mendengar hal itu, Gibran yang berada di belakang Prabowo pun langsung berdiri. Dia pun mengangkat tangan menandakan memantik para pendukung yang hadir di lokasi untuk memberikan tepuk tangan. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Tunggu dulu, aku mau jawab. Disenggol Anies dan Ganjar, detik-detik Prabowo keluarkan jurus silat. Mas Anies, Mas Anies. Prabowo Subianto tidak memperlihatkan karakter gemoy saat debat pertama jelang Pilpres 2023 di kantor KPU Selasa 12 Desember 2023 malam. Pada momen itu, pasangan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 itu justru memperlihatkan karakter kejantanannya. Seperti inilah, detik-detik Prabowo memperlihatkan jurus silat di depan dua pasangan kompetitornya. Debat perdana yang digelar oleh KPU RI ini mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Aba-aba jurus silat pertama kali diperlihatkan Prabowo ketika jawabannya soal persoalan di Papua. Ternyata baik Anies maupun Ganjar tidak sependapat dengan jawaban Prabowo. Prabowo lantas kembali memberikan tanggapan atas respon dua kompetitornya itu. Di momen inilah Purnawirawan TNI itu memperlihatkan aba-aba jurus silat. Gerakan itu ia perlihatkan kepada para pendukungnya seraya menyampaikan pendapatnya atas respon Anies dan Ganjar. Seorang pendukung Prabowo, Budiman Sujatmiko, yang berdiri di belakang tertawa lepas. Jurus pencaksilat dari Prabowo kembali dikeluarkan saat Anies menyenggol bahwa masyarakat sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi saat ini termasuk kepada partai politik. Prabowo yang diberi kesempatan menanggapi Anies langsung bereaksi cepat. Mas Anies, saya rasa Mas Anies ini terlalu berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi. Mas Anies ketika terpilih menjadi gubernur DKI ketika itu menghadapi pemerintah yang berkuasa, kata Prabowo. Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda maju dan Anda bisa terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Ujar Prabowo mengakhiri pernyataannya sambil mengambil sikap aba-aba jurus pencaksilat. Debat jelang Pilpres 2024 yang perdana ini dipandu Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI sebagai moderator. Selanjutnya, debat kedua akan digelar untuk calon wakil presiden pada 22 Desember 2024. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus... tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies.
Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik. harap tenang. Kita akan lanjutkan dialog kita. Harap tenang, hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali, hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. Ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis, Bapak. Ya, dan kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan debatnya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Ya. Untuk merespon tanggapan dari 2 calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik.
Waktu Anda Baik, habis, Bapak. terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di Hadirin. halaman KPU. Ditahan dulu. Baik. Baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo, Bapak, mohon maaf. Waktu sudah Nanti habis. Waktu ada sudah kesempatan. habis. Ya. Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari Detik-detik Prabowo bongkar masa lalu Anies saat minta dukungan jadi gubernur DKI? Tidak mungkin. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyayangkan perkataan dari Anies Baswedan, capres nomor urut 1, terkait pemerintahan Jokowi yang dinilai otoriter. Hal tersebut disampaikan Anies saat debat pertama di KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Dilansir dari channel KPU RI, Prabowo kemudian menyanggah pernyataan Anies dengan mengatakan jika pemerintah Presiden Jokowi otoriter.
Anies Baswedan tidak akan pernah jadi gubernur DKI. Menurut Prabowo, saat Anies mencalonkan diri menjadi gubernur, saat itu posisi Prabowo sebagai oposisi. Prabowo bahkan menyampaikan kenyataan bagaimana ketika itu Anies datang ke rumahnya untuk minta dukungan sebagai gubernur hingga ia terpilih menjadi gubernur DKI. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya oposisi, Anda ke rumah saya, Anda terpilih, ujar Prabowo kepada Anies. Sementara itu, debat perdana para calon presiden dan wakil presiden menuju Pilpres 2024 ini digelar di KPU RI. Debat dihadiri 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tema debat perdana adalah hukum hak asasi manusia, pemerintahan pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Saling tukar pikiran hingga pertanyaan dilontarkan oleh para pasangan capres di debat perdana tersebut. Bahkan tak jarang saling sindir masa lalu dilontarkan oleh para capres. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik. harap tenang. Calon Presiden, Capres, nomor urut 2. Prabowo Subianto justru bertanya balik soal data orang hilang di DKI Jakarta saat ditanya terkait penghilangan aktivis 1997 per 1998. Awalnya, Prabowo ditanya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal komitmen terhadap penyelesaian kasus hak asasi manusia, HAM, dalam debat perdana Capres 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta Pusat. Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Ganjar bertanya, apakah Prabowo akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku penghilangan paksa aktivis yang sudah diamanatkan DPR sejak 2009? Kemudian, apakah Prabowo akan membantu keluarga menemukan makam 13 aktivis itu agar mereka bisa berziarah? Apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Tanya Ganjar. Prabowo pun menjawab bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, HAM, berat, termasuk penculikan aktivis juga menjadi ranah pasangan Ganjar, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Saya sudah jawab berkali-kali ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik. Ditanya lagi soal itu, kata Prabowo. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda. Berapa orang hilang di DKI tahun ini? Ada mayat yang diketemukan berapa hari lalu? Come on Mas Ganjar, ujarnya melanjutkan. Prabowo juga mengatakan, kasus penghilangan aktivis merupakan sesuatu yang tendensius. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang Bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak, kata Prabowo. Diketahui, penculikan aktivis 1997 dan 1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan aktivis 1997 dan 1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Grup 4,
TNI Angkatan Darat. Saat itu, Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus. Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. Prabowo dicecar Anies aksi Gibran jadi pemandu sorak dadakan disorot. Aksi tak terduga dilakukan Gibran Rakabuming Raka selaku cawapres dari Prabowo Subianto di acara debat perdana Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada Selasa malam, tanggal 12 Desember tahun 2023. Momen manakala Gibran Rakabuming Raka berdiri sesuai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencecar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disorot. Melansir dari tribunnews.com, berawal dari Anies menanyakan Prabowo mengenai keputusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Seusai putusan itu, Majelis Kehormatan MK memutuskan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh MK. Saat itu, Anies pun bertanya bagaimana perasaan Prabowo seusai mendengar MK mengeluarkan putusan pelanggaran etik yang dilakukan oleh MK. Prabowo pun memberikan jawaban bahwasanya para pakar hukum yang berada di sekitarnya telah menyatakan bahwasanya tidak ada masalah dalam putusan tersebut. Prabowo menyatakan bahwasanya sudah ada tindakan terhadap keputusan MK tersebut. Akan tetapi, putusan tersebut masih saja diprotes oleh sejumlah pihak. Lebih lanjut, Prabowo menambahkan pihaknya meminta masyarakat memutuskan dan menilai terkait keputusan MK tersebut. Jika tidak suka dengan Gibran, maka tidak usah memilih paslon nomor urut 2. Selanjutnya, Prabowo menyentil Anies Baswedan bahwasanya dirinya tidak masalah tidak punya jabatan politik. Bahkan, jika nantinya dirinya tidak terpilih kembali di Pilpres 2024. Mendengar hal itu, Gibran yang berada di belakang Prabowo pun langsung berdiri. Dia pun mengangkat tangan menandakan memantik para pendukung yang hadir di lokasi untuk memberikan tepuk tangan. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Tunggu dulu, aku mau jawab. Disenggol Anies dan Ganjar, detik-detik Prabowo keluarkan jurus silat. Mas Anies, Mas Anies. Prabowo Subianto tidak memperlihatkan karakter gemoy saat debat pertama jelang Pilpres 2023 di kantor KPU Selasa 12 Desember 2023 malam. Pada momen itu, pasangan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 itu justru memperlihatkan karakter kejantanannya. Seperti inilah, detik-detik Prabowo memperlihatkan jurus silat di depan dua pasangan kompetitornya. Debat perdana yang digelar oleh KPU RI ini mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Aba-aba jurus silat pertama kali diperlihatkan Prabowo ketika jawabannya soal persoalan di Papua. Ternyata baik Anies maupun Ganjar tidak sependapat dengan jawaban Prabowo. Prabowo lantas kembali memberikan tanggapan atas respon dua kompetitornya itu. Di momen inilah Purnawirawan TNI itu memperlihatkan aba-aba jurus silat. Gerakan itu ia perlihatkan kepada para pendukungnya seraya menyampaikan pendapatnya atas respon Anies dan Ganjar. Seorang pendukung Prabowo, Budiman Sujatmiko, yang berdiri di belakang tertawa lepas. Jurus pencaksilat dari Prabowo kembali dikeluarkan saat Anies menyinggol bahwa masyarakat sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi saat ini termasuk kepada partai politik. Prabowo yang diberi kesempatan menanggapi Anies langsung bereaksi cepat. Mas Anies, saya rasa Mas Anies ini terlalu berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi. Mas Anies ketika terpilih menjadi gubernur DKI ketika itu menghadapi pemerintah yang berkuasa, kata Prabowo. Saya yang mengusung Bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda maju dan Anda bisa terpilih jadi gubernur DKI Jakarta. Ujar Prabowo mengakhiri pernyataannya sambil mengambil sikap aba-aba jurus pencaksilat.
Debat jelang Pilpres 2024 yang perdana ini dipandu Ardianto Wijaya dan Valerina Daniel dari TVRI sebagai moderator. Selanjutnya, debat kedua akan digelar untuk calon wakil presiden pada 22 Desember 2024. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, tenang. kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, Baik, harap tenang. Kita akan lanjutkan Ya. dialog kita. Harap tenang. Hadirin, harap tenang. Kami sampaikan kembali. Hadirin harap tenang. Apabila tidak tenang, maka debat tidak dapat dilanjutkan. ya, kami mohon kerjasamanya kepada para hadirin yang berada di halaman gedung KPU untuk bisa menaati aturan yang telah kita sepakati bersama. Ya. Baik, selanjutnya kepada calon presiden nomor urut 3, kami silakan untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1, waktunya 1 menit dari sekarang. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis, Bapak. Ya, dan kita akan lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan debatnya, Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk calon presiden nomor urut 1. Ya. Untuk merespon tanggapan dari dua calon presiden lainnya, waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah
proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda Baik, habis Bapak. terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di Hadirin. halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo, Bapak, mohon maaf. Waktu sudah Nanti habis. Waktu ada sudah kesempatan. habis. Ya. Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita
dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari Detik-detik Prabowo bongkar masa lalu Anies saat minta dukungan jadi gubernur DKI? Tidak mungkin. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyayangkan perkataan dari Anies Baswedan, capres nomor urut 1, terkait pemerintah Jokowi yang dinilai otoriter. Hal tersebut disampaikan Anies saat debat pertama di KPU Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Dilansir dari channel KPU RI, Prabowo kemudian menyanggah pernyataan Anies dengan mengatakan jika pemerintah Presiden Jokowi otoriter, Anies Baswedan tidak akan pernah jadi gubernur DKI. Menurut Prabowo, saat Anies mencalonkan diri menjadi gubernur, saat itu posisi Prabowo sebagai oposisi. Prabowo bahkan menyampaikan kenyataan bagaimana ketika itu Anies datang ke rumahnya untuk minta dukungan sebagai gubernur hingga ia terpilih menjadi gubernur DKI. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya oposisi, Anda ke rumah saya, Anda terpilih, ujar Prabowo kepada Anies. Sementara itu, debat perdana para calon presiden dan wakil presiden menuju Pilpres 2024 ini digelar di KPU RI. Debat dihadiri 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tema debat perdana adalah hukum hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Saling tukar pikiran hingga pertanyaan dilontarkan oleh para pasangan capres di debat perdana tersebut. Bahkan tak jarang saling sindir masa lalu dilontarkan oleh para capres. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur.